Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Akti Sensei dalam pelajaran Bumpo. Pada video kali ini kita akan melanjutkan Bumpo bab 6 di nomor 5 yaitu Nainani te kuru. Kita langsung ke contoh kalimat ya. Di sini sesuai judulnya yaitu Nainani te kuru atau bentuk masnya Nainani te kimas ya. Jadi Nainani te kimas. Nah, dari sini aja kita sudah tahu berarti yang muncul di depan te ini adalah kata kerja bentuk te ya minasang. Nah, sekarang kata kerja bentuk te-nya digabung dengan kata kerja kuru atau kimas. Nah, kita tahu sendiri kuru atau kimas itu maknanya adalah datang. Ya, jadi datang itu datang dari misalnya di sini posisi kita sekarang ya. Nah, jadi sesuatu datang ke kita. Nah, jadi arahnya dari luar ke kita. Nah, itu ya yang itu ilustrasi atau misalnya penekanan makna kuru ya, jadi kimas. Nah, jadi dulu mungkin misalnya kita belajar tentang misalnya apa? Daigaku kimas gitu ya. Atau nimotsu ga kimas ya. Jadi ada sesuatu yang mendatang ke arah kita itu disebut dengan kimas ya minasan ya, datang. Nah, di sini ada contoh kalimat 1, 2, dan 3 kita baca sama-sama. Akimatsuri no asa ya, akimatsuri no asa toku kara taiko no oto ga kikoete kita. Nah, di sini pola kalimat yang kita akan pahami adalah di sini ya, kikoete kita atau kikoete kimashita. Nah, di sini untuk bentuknya saja dari kikoete. Nah, di sini bentuknya te ya minasan, kikoemas, dari kikoemas menjadi kikoete. Kikoete itu terdengar ya. Nah, sekarang digabungkan plus kan dia terdengar dan plus ada kosakata kimashita. Nah, ya, di sini pada pagi hari di festival musim gugur itu terdengar. Nah, mungkin kalau misalnya kita tidak memakai kita atau kikoemashita ya, misalnya bilangnya kikoemashita, terdengar suara atau bunyi ya, terdengar bunyi gendang ya, terdengar bunyi gendang dari jauh, dari kejauhan. Nah, di sini fungsi kitanya apa? Ya, jadi ada lebih alami ya, jadi nihonjin itu lebih alaminya, lebih naturalnya menyebutkan kenapa dia kikoete kita, karena terdengarnya dari jauh ya minasan. Jadi mungkin ada orang yang main taiko di sini ya, terus posisi kita di sini dan untuk ilustrasinya tuh jadi mulai terdengar. Nah, jadi datang. Jadi suaranya itu ibaratkan datang ke arah kita terus terdengar ke telinga kita. Nah, seperti itu. Jadi biasanya lebih alaminya kikoemashita bisa saja, tapi lebih alaminya nihonjin disebutnya kikoete kita. Jadi terdengar dari jauh gitu ya. Kikoete kita jadi terdengar aja. Tidak terpengaruh dalam bahasa Indonesianya ya, karena di bahasa Indonesia ini tidak ada minasang. Jadi untuk memahami pemahamannya adalah dari terdengar. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi suara taiko itu terdengar menuju ke arah telinga kita gitu ya. Nah, jadi kita mendengar suara tersebut. Nah, makanya bilangnya kikoete kimashita atau kikoete kita. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tidak kentara sekali minasang untuk terjemahannya ya, untuk artinya, tapi Nihonjin lebih sering untuk lebih alaminya pakainya ini. Bukan kikoemashita, tapi kikoete kita. Nah, kita lihat yang contoh yang kedua ya minasang. Sora ga akaruku natte kimashita ne. Mou sugu ame ga yamu desho. Ya. Nah, di sini ada akaruku natte kimashita ne. Nah, di sini ya. Natte kimashita. Sora ga akaruku natte. Sora ga akarui. Nah, jadi langitnya itu cerah ya minasang, cerah. Ya, nah cerah menjadi cerah, oke. Jadi di sini soraga akaruku narimas, kita potong dulu ya, akaruku narimas menjadi cerah, langitnya menjadi cerah. Nah, di sini fungsi kimashita ini apa? Nah, sama seperti yang tadi ya, misalnya kita berada posisi di sini, ya, posisinya di sini dan langit yang di atas kita, langit yang di sekitar pandangan kita ini biasa aja. Nah, biasa aja, ya biasa aja. Nah, di sini ditandai minasang mou sugu ame ga yamu desho. Di sini
dia mengucapkan bahwa oh kayaknya sebentar lagi hujannya akan reda. Nah, berarti di sini minasang di sekitar kita ini hujannya sedang turun nih. Ya, lagi hujan turun. Nah, terus tiba-tiba perlahan-lahan sudah mulai hilang hujannya dan jadi diibaratkan seperti ini minasang. Mungkin kita ilustrasinya seperti ini ya pergerakannya. Nah, jadi langitnya itu ini mulai ke sini ya, pergi menjauh ke arah kita dan langit yang cerah ini itu menuju ke sini. Nah, menuju ke arah pandangan kita. Jadi makanya dia bilangnya seperti ini minasang. Wah, langitnya sudah mulai cerah nih katanya. Nah, kenapa dia pakai kimasta? Karena langitnya tuh yang ini udah mulai hilang. Nah, yang langit yang cerah ini mulai datang ke dia. Nah, jadi datang menuju ke dia. Terus dia memprediksikan bahwa sepertinya kayaknya, nah ya sepertinya hujan akan reda nih. Nah, makanya dia pakainya kimasta minasang. Mungkin saja untuk bahasa yang sederhananya ya ketika minasang belajar basic atau intermediate, minasang bilangnya soraga akaruku na tekimashita. Soraga akaruku narimas. Nah itu jadi dia apa ya? Cara pandangnya beda gitu ya. Jadi cara pemahamannya beda. Kalau misalnya minasang pakainya akaruku na tekimashita, berarti nah, situasi yang saya jelaskan seperti inilah kejadian yang sekarang terjadi seperti itu. Jadi nani kimashita ini menegaskan gitu ya, menegaskan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, makanya kalau misalnya pakai kimashita itu lebih menegaskan lagi dan lebih natural lagi bahasa Jepangnya seperti itu. Ya. Nah, ini maksudnya. Nah, yang ketiga kita pelajari lagi, kita pahami lagi. Sadote ya, ini sado ya. Sado ini upacara minum teh ya atau ritual minum teh. Omoshiroin desu ka? Apakah menyenangkan atau apakah menarik? Ya, mungkin yang ditanya ini dia ini ya. Ikut klub klub upacara minum teh mungkin ya. Nah, di sini dia jawab keiko. Keiko ini seperti renshu minasang tapi lebih ke latihan gitu ya. Latihannya untuk misalnya seperti ini atau yang silat atau misalnya dia minasang itu ikut sanggar. Nah, itu bilangnya bukan renshu, biasanya istilahnya pakainya keiko gitu istilahnya. Keiko tsuzukete ireba wakate kimasu yo. Nah, di sini polanya adalah wakate kimasu. Wakate dari wakarimas minasang menjadi paham gitu ya. Nah, di sini dia menegaskan lagi wakate kimas. Di sini bisa saja mungkin minasang sebutkannya bahasanya keiko tsuzukete ireba wakarimashita. Nah, wakarimashita. Kalau wakarimashita, nah segitu aja. Tapi kalau sudah wakate kimasyo, ini sudah proses minasang. Jadi dia kita coba ya, nih pemahamannya seperti ini biar nanti minasang bisa gunakan pada situasi seperti apa gitu ya, pakai nani te kimas ini. Wakate kimas. Nah, jadi wakarimashita ya. Jadi pemahaman itu sebelumnya, jadi minasang di sini ya, misalnya ya, minasang kita ya. Nah, kita sebelumnya tidak mengerti ya. Jadi posisinya kita nggak ngerti nih. Ya, tidak mengerti. Nah, kalau kita tidak mengerti, tidak pandai ya, jadi belum bisa untuk ikut upacara minum teh. Nah, terus kita latihan demi latihan. Nah, ya dia ada proses di sini, latihan. Nah, wakarimas sebuah pemahaman itu, jadi gambarnya seperti ini, pemahaman itu datang ke kita. Berkat kita sudah latihannya, jadi pemahaman itu datang ke kita, barulah kita jadi mengerti. Nah, makanya dia pakainya wakate kimas. Ya, jadi pemahaman itu datang ke saya dan perlahan-lahan saya mulai mengerti. Itu dia. Jadi perlahan-lahan saya mulai mengerti. Wakate kimas. Nah, itulah penegasan untuk nani te kimas. Jadi sesuatu hal ya dari ketiga ini, sesuatu hal yang dari jauh, dari posisi kita jauh dari kita ya, seperti nomor 1 ini suara. Nah, jadi taiko no oto. Kemudian yang nomor 2 suaranya cerah ya, langitnya cerah. Dan nomor 3 itu pemahaman itu datang ke arah kita. Jadi menuju ke kita dan kita merasakan kata kerja tersebut. Nah, kata kerja itu ya ini ya, kikoete, kikoemas, terus ada akaruku narimas, kemudian wakarimas itu datang ke kita, makanya dia pakainya nani te kimas.
Nah, di sini dia nggak pakai wakate kimashita ya, tapi wakate kimasu. Dia belum lampau, kenapa? Karena belum pemahaman itu perlahan-lahan datang. Jadi belum sempurna ya, di sedikit-sedikit paham, sedikit lagi paham, sedikit lagi paham. Ya, kalau wakate kimashita itu berarti udah selesai. Nggak ada lagi sebuah pemahaman, udah pinter dia berarti gitu ya. Nah, jadi makanya wakate kimasu. Nah, di sini kikuete kita, karena sudah terdengar sama, makanya dia kikuete kimashita. Makanya lampau di sini ya. Ini juga soraga akaruku natte kimashita. Berarti suaranya itu udah datang sama dia, udah ke dia, gitu ya, udah terlihat sama dia. Makanya dia pakainya kimashita seperti itu. Jadi pemahamannya adalah sesuatu hal, jadi kata kerja yang dalam bentuk T ini datang menuju kita. Nah, itu dia untuk gambarannya ya. Nah, di sini juga bisa nanti minasang latihan ya, silakan tinggalkan di komentar untuk latihannya, saya jelaskan di sini ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, pertama-tama ya, dia melihat ke arah sini itu awannya itu menutupi yama, ya gunungnya. Nah, dia selalu melihat ke arah sini dan perlahan-lahan gunungnya kelihatan karena awannya sudah mulai pergi. Nah, di sini berarti lama-lama gunung itu terlihat sama saya. Nah, ini juga berarti dia pakai nainaite kimas. Nah, silakan langsung latihan ya. Apa nih kata kerjanya? Jadi intinya adalah kata kerja tersebut mendatangi dia ya. Nainaite kimasta. Nah, di sini juga pertama-tama hujannya nggak turun nih. Terus perlahan-lahan loh, kayaknya hujannya turun dan ke arah dia ya minasang. Nah, jadi wah hujannya turun nih. Mungkin minasang yang sering nonton anime atau misalnya orang Jepang ya. Nah, itu dia kebanyakan seperti ini. Ya, wah hujannya turun nih. Kalau di bahasa Indonesianya sama aja minasang, hujannya turun. Nah, tapi kalau di bahasa Jepangnya itu berbeda. Nah, nanite kita. Nah, kayak gitu dia ya. Contohnya mungkin wah, kaite kimashita ne. Kamu sudah pulang ya? Nah, itu mungkin ada yang ngeh di sana. Kairimashita sebenarnya. Kaite kita berarti yang ngomong tuh mau kaite kita misalnya. Oh, kamu udah pulang ya? Sudah pulang karena dia dari jauh datang ke rumah dan orang yang ngomong itu ada di rumah gitu ya. Makanya dia nanite kita gitu ya. Nah, nomor 2 juga dia lagi masak nih, masak pas belum matang nih. Nah, belum matang kan dia belum wangi ya minasang. Nah, perlahan dia masak udah 2 menit, 3 menit, 4 menit. Wanginya sudah mulai tercium baunya gitu ya. Nah, jadi bau wanginya makanan ini tuh datang ke dia, ke hidungnya. Nah, gitu ya. Jadi, nah apa nih? Jadi wangi itu datang ke dia. Nah, itu. Jadi kalau mungkin di bahasa Indonesia kalau kita paksakan mengartikan kimasnya agak aneh ya. Jadi kalau misalnya mau ke bahasa Indonesianya tidak usah dipaksakan ada datangnya gitu ya, tapi biasa aja. Tapi dalam bahasa Jepangnya minasang tuliskan gitu ya. Nah, nomor 3 juga di sini pas dia naik ke Densha biasa aja, terus dia baca buku gitu ya. Nah, udah lama sejam, mungkinnya udah 30 menit, 45 menit. Wah, orang sebelahnya udah tidur di samping dia ya, nempel-nempel. Saya mulai ngantuk nih. Nah, ya. Jadi saya mulai ngantuk. Nah, kalau di sini bisa kita artikan saya mulai ngantuk ya. Jadi ngantuk rasa tidur itu jauh dari dia sebenarnya ya. Jadi mulai datang ke dia gitu ya. Nah, makanya ini nanyite kita. Nah, silakan latihan di kolom komentar ya. Nanti saya akan cek. Baiklah, segitu saja untuk pola nanyite guru ya. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di video-video Bumpo selanjutnya. Sayonara minasan.